الرحمن الرحيم. الحمد لله وإن التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوعنا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين وجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin sudah belajar di makharijul huruf sampai huruf al-halq. Sampai huruf al-halq. Hari ini kita masuk di huruf lisan. Huruf lisan. Lisan itu yang dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia lidah. Oke. Al-lisan, sebelum kita masuk ke situ, itu yang pertama kalau kita ingat karunia Allah Ta'ala yang beri kepada hamba, itu lidah yang paling mulia. Antara anggota kita semuanya mulia. Tidak mungkin kita tidak butuh satu, tapi itu lidahnya kalau kita jaga bisa jadi ahli surga. Kalau kita pakai di jalan Allah Ta'ala itu ya mungkin bilang lidah. Anggota yang lain, kakimu, tanganmu, matamu, semuanya yang kita pakai atau butuh pakai di dalam hidup kita, mungkin kita bisa bilang kerjaannya atau manfaatnya khusus. Tapi lidah manfaatnya luar biasa juga, madaratnya juga luar biasa. Ini lihat di sini, al-lisan ni'matun 'azimatun min ni'amillah ta'ala 'ala 'ibadihi. Haitsu ja'ala hadhihi al-'adla sababan fi ikhraj bada'il aswat. Sampai kita lihat ada beberapa orang dari lidahnya itu waktu dia baca ini kita bingung, ini lidahnya dari mana? Suaranya bagaimana? Luar biasa itu bacanya. Wa biha yatimmu tafahum bainan nas. Orang yang tidak bisa bicara, itu yang biasa tidak bisa bicara, kasihan. Kalau kita minta sesuatu, mau jelasin sesuatu, tidak bisa. Kalau dia di pikirannya ada sesuatu, kita mau kasih faham atau beri petunjuk lebih afdal, dia tidak terima. Orang yang tidak bisa bicara. Tapi yang bisa bicara, ya bisa berubah pikiran, bisa bilang apa, berdapat sampai dia terima atau tidak, bisa apa namanya ini, bisa bertanya juga, tanya biar dia paham. Itu subhanallah, semuanya dari manfaatnya dari lidah. Kita sekarang lagi bicara atau lagi belajar, ya manfaat dari lidah. Walau lidah Syekh Faisal masih dalam bahasa Indonesia tidak lancar, tapi pasti ada ilmu yang masuk, pasti dapat fahaman, pasti apa namanya ini ada manfaat. Walau mungkin yang paling banyak di sini sudah belajar, sudah baca tajwid, tapi mungkin ada sesuatu yang baru, mungkin ada cara yang baru, mungkin ada cara jelaskan hal tersebut atau hukum tersebut dari yang kita belajar, yang caranya mudah, lebih afdal dari kemarin, seperti biasa itu. Sampai Rasulullah SAW waktu Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu tanya, wahai Rasulullah, aku minta kamu petunjuk saya perbuatan atau amal yang kalau saya ikut, aku selamat atau mungkin bilang jadi ahli surga. Rasulullah bersabda sama beliau, pegang lidahmu. Jangan maksudnya pegang ini pegang. Maksudnya hati-hati, jaga lidahmu. Ya, Sayyidina Mu'adz bilang, wahai Rasulullah, ini bicara setiap hari, bicara kita yang kita pakai setiap hari itu. Nanti dapat dosa, dapat kebaikan, dapat kejahatan di hari kiamat. Rasulullah bersabda, paling banyak masuk neraka gara-gara lidahnya.
Ini fulan masuk neraka karena dusta. Ini lidah. Fulan masuk neraka karena dia bawa kabar ke fulan atau kasih cerita yang palsu. Fulan kadang-kadang kasih kata satu kata seperti sekarang zaman sosial media, dusta atau bohong atau menuduh orang atau macamnya itu lidah. Rasulullah bersabda sama sama Mu'adz, wahal yukabbun nas paling banyak atau paling banyak ahli neraka itu gara-gara lidah. Jadi kamu hati-hati. Setiap orang ini kita yang sekarang alhamdulillah yang ikut kelas-kelas seperti ini itu kalau kita bilang mereka lanjut seperti ini baca Al-Quran belajar ngajar belajar itu semoga Allah Ta'ala terima amalnya jadi ahli surga. Gara-gara apa? Gara-gara lidah karena dia belajar ngajar terus menerus seperti itu. Tapi kalau ikut jalan lawannya mencaci maki ahli Al-Quran, mencaci maki ahli agama, gosip, menuduh orang, ini fulan maksudnya ini fulan tujuannya ini itu, ini. Ya, naudzubillah itu jadi ahli neraka. Ini gara-gara lidah. Ini masalah yang pertama biar kita jaga lidah kita. Harus jaga sama istri, sama suami, sama saudara, sama anak. Jaga dalam cara yang baik. Rasulullah SAW mengajarin kita bagaimana kita jaga lidah, bagaimana kita perhatian sama lidah. Itu bukan waktunya di sini, tapi kita ingat atau beringatan biar kita hati-hati. Wa yaktamil jamalul lisan biwujudil asnan. Juga subhanallah, ini lidah ada, sudah ada. Tapi ada hikmah yang lain, itu gigi di seberangnya, kanan, kiri, dari atas, dari bawah. Kalau kita punya lidah tidak ada gigi, ya kurang. Ini lihat waktu orang yang sudah tua, lidahnya sudah copot giginya. Ada berapa huruf tidak bisa. Anak kecil, anak kita yang masih 6 tahun, setelah dia copot gigi setelah 6 tahun, ada berapa huruf yang hilang, sa, ya. Itu dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia sama. Terus, tapi sebelum kita masuk ke lidah, harus kita paham nama-nama gigi. Itu manfaatnya apa? Karena nanti di bab ini, hari ini, yang kita belajar, banyak sebut nama gigi. Sebut nama gigi, biar kita paham. Pertama, as-sanaya. Ini lihat yang saya share di gambar, ini namanya dalam bahasa Arab. Nanti saya jelasin. Ini lihat di gambar. Ini as-sanaya. Sana ini dua gigi di atas, dua gigi di bawah. Lihat layar ya kan, semua lihat ya. Oke, ini yang saya kasih tanda di mouse sama yang di ini atas bawah ya. Atas bawah. Yang bagian atas ini yang atas, ini yang bawah. Rahan atas, rahan bawah. Ini atas yang saya lagi kasih tanda di mouse. Ini as-sanaya. As-sanaya itu dalam bahasa Arab itu yang apa bahasa Indonesia? Yang kedua. Ini lihat tandanya dua. Biasa kita tahu as-sanaya mereka kasih bilang as-sanaya karena biasa muncul dua, copot dua. Muncul lagi setelah copot di umurnya 6 tahun itu dua. Jadi berapa? 1, 2. Di bawah 1 juga 2. Itu namanya as-sanaya. As-sanaya. Ini yang pertama. Yang kedua ar-rubaiyat. Ar-rubaiyat ini lihat di kanan kiri as-sanaya ada satu dari kanan, satu dari kiri. Jadi semuanya jadi berapa? 4 karena di atas sama. Ya, ini lihat ini satu namanya ar-rubaiyat. Tadi as-sanaya juga 4. Tapi di sini bilang ar-rubaiyah. Namanya ar-rubaiyah. Kenapa ar-rubaiyah? Karena di sini satu, di sini satu, jadi 2. Di atas satu, di atas juga dari kanan 2 itu. 1. Di atas 1, di bawah, di atas ada 2, di bawah ada 2. Jadi namanya ar-rubaiyah. Waktu berang Badr, waktu berang Uhud, waktu berang Uhud juga. Waktu kunna Rasulullah SAW sampai pecah satu dari ini
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rubaiyah. Jadi ada dua, as-sanaya sama ar-rubaiyah ada 4. Al-aniyab. Sekarang gigi al-aniyab. Al-aniyab itu bahasa Indonesia namanya apa? Tarik-tarik atau narik atau namanya apa itu yang panjang. Yang biasa. Ini lihat di Taring. mana? Taring. Taring. Tarik, Syekh. Oke, taring. Ini lihat juga 4 seperti tadi. Di sebelahnya. Biasa itu tajam ya kan. Di setiap orang manusia, Masya Allah. Dia lebih tajam sedikit dari gigi. Itu namanya al-aniyab. Di hayawan kucing itu lebih panjang, singa sama hayawan lain-lain yang makan daging itu lebih panjang. Manusia Allah Ta'ala jadikan taring manusia itu sesuai giginya. Ini hikmah juga biar kita baca di Al-Quran, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Oke, habis itu ada ad-dawahik. Setelah taring itu ada ad-dawahik. Ini dawahik berapa? 4 juga. Ini 1, 2. Di atas, di bawah juga 1, 2. Ad-dawahik itu dari kata bahika. Bahika itu ketawa atau Tawa, senyum. Syekh. Iya, saya tahu. Ketawa atau senyum. Ketawa. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia ketawa, ketawanya sampai lihat geraham ini yang pertama. Di sini kita biasa setiap hari setelah kita bilang sudah gigi, sudah geraham. Tapi itu 4 aja. Yang kalau Rasulullah senyum biasa muncul 1. Itu namanya ad-dhahik. Ad-dhawahik 1 dari kanan, 1 dari kiri, di atas bawah jadi 4 juga. Habis itu al-adras. Al-adras ini lihat 3. 1, 2, 3. Itu yang namanya apa itu? Namanya geraham. Geraham. Geraham ini lihat 3. Tadi al-dhawahik 1 kanan, 1 kiri, atas, bawah, jadi 4. Di sini al-adras ini 3. Di satu arah 3. Sama arah yang ke belakang seberangnya itu kanan kiri jadi 6. Ini 1, 2, 3. Al-dhawahik. Al-adras. 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 Ada yang kasih nama at-tawahin. At-tawahin. Nama itu 3. Al-adras sudah geraham. At-tawahin itu manfaatnya. Al-dhawahik juga. Namanya al-dhawahik karena kalau kamu ketawa bisa kelihatan gigi tersebut. At-tawahin atau al-adras. Al-adras atau at-tawahin itu manfaatnya kalau kita makan, hancur makan. Ada makan yang keras atau seperti roti, ya harus hancur dulu. Itu. Namanya apa bahasa Indonesia bilang? Tawa, Munyah. Syekh. Hah? Tertawa. Mengunyah. Munyah, munyah. Mengunyah. Oke. Iya, oke. Ini manfaatnya. Manfaat al-adras. Jadi lihat ini berapa ini? 1, 2, 3. Ini 3 dari kanan, 3 dari kiri, 3 dari kanan atas, 3 dari kanan atas juga. Berapa itu? 3 kali ini 12. 12. Oke. Ada yang terakhir itu an-nawajid. An-nawajid itu ya biasa muncul kadang-kadang umurnya 15, 18, ada yang 20, ada yang 30 dia baru muncul. Ya kalau dia muncul sakit, ada beberapa orang yang tidak kuat sampai butuh operasi, sampai ada yang kalau dia mau itu harus copot dulu. Nah, sampai dokter kadang-kadang beberapa dokter bilang nggak ada manfaat, kamu coba dulu aja sudah tidak perlu. Ini namanya an-nawajid. An-nawajid itu 4. 1 yang terakhir itu yang terakhir biasa. Jadi setiap orang yang balik, yang besar, giginya berapa itu? 32. 32. Coba hitung. Ini as-sanaya 4. Ar-rubaiyat 4. Jadi berapa? 8. Al-aniyab 4. Jadi berapa? Ayo, enggak ada yang bantu. 12. Yaitu ad-dawahik 4. 16. 12. Sama 12. 28. 28 sama
32. 32. Itu setiap orang seperti itu. Ada yang kadang-kadang kurang ini gigi yang terakhir atau geraham yang terakhir tidak muncul atau tidak muncul sama sekali. Ada yang muncul tapi langsung copot. Itu bisa bilang kurang dari 32. Ini pertama, kenapa Syekh ini, kenapa kita belajar gigi? Ini kita bukan di dokter gigi, enggak. Ini nanti kita belajar kalau bilang lam usul lisan, ta ujung lidah sama usul tsanaya al-ulya ini, sama usul tsanaya al-ulya. Coba kita baca. Fil lisan tadi bilang lidah itu kecil, tapi manfaatnya besar, juga madaratnya besar. Sampai bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Betul. Wa fil lisani 10, tapi lihat makhrajnya berapa. Ada berapa tempat makhraj di dalam lidah? Itu ada 10. 10 sama makhrajnya hurufnya berapa? 18. Huruf 28, tapi 18 dari lidah. Yang sisa itu dari tempat lain, dari bibir, dari tenggorokan, dari al-jawf tadi kemarin belajar. Tapi kita sekarang fokus sama al-lidah, al-lisan, lidah. وفي اللسان 10 مخارج ل18 حرفا وله أقصى ووسط وحافة وطرف وإليك التفصيل. Itu lidah punya aqsa. Itu aqsa yang paling jauh. Paling ujung, Syekh. Paling ujung dari dalam. Atau paling jauh dari, kalau sama orang yang di depan kita, dia bilang paling jauh karena maksudnya ke dalam, paling dalam. Tidak masalah. Masalahnya paling jauh, paling ujung. Tapi bahasa Indonesia juga namanya pangkal lidah. Bisa bilang aqsal lisan, bisa bilang taraful lisan minad dakhil dalam bahasa Arab, yang paham bahasa Arab bisa bilang ujung lidah dari dalam. Ya bisa, karena lidah ada ujung dua, dari depan, dari dalam. Dari depan yang kita lihat itu, tapi ujung lidah dari dalam itu nempel, bukan seperti ujung depan. Istilah yang biasa orang Indonesia pakai di sini bilang apa? Aqsal lisan itu pangkal lidah. Ada wasat, tengah-tengah lidah. Ada hafah. Hafah itu tipis. Ada hafah. Abdurrahman diam dulu. Rayyan diam dulu. Sabar ya kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Oke. Salah pencet. Oke, tadi bilang apa? Wasatul lisan. Ada tengah lidah. Juga ada hafa itu yang tipi, ada yang orang Indonesia bilang tipi lidah, ada yang bilang apa itu? Ada satu lagi. Setelah tipi namanya apa? Sisi. Oke. Hasilnya maksudnya ini yang tadi kita bilang dari kanan atau kiri. Dari kanan atau kiri. Ini tadi ujungnya atau aksa yang paling dalam tadi bilang pangkal lidah. Juga tengahnya yang kita tahu tengah, tapi ini tibi dari kanan, dari kiri. Juga tibi dari awal sampai akhir. Ada berapa bagian dari tibi nanti kita belajar. Sama taraful lisan. Taraful lisan itu ujung yang kita bisa lihat dia naik atau turun di waktu ucapan hurufnya. La ilaha illa anta subhanaka. Mulai dari aqsal lisan fauq. Aqsal lisan. Kenapa kita mulai dari aqsal lisan? Itu pun kita kemarin sudah jelasin. Kenapa mulai dari aqsal lisan, tidak mulai dari depan? Karena suara keluar dari paru-paru. Jadi mereka mulai dari bagian pertama ketemu suara. Mereka mulai dari aqsal lisan. Namanya pangkal lidah. Aqsal lisan fauq. Tapi pangkal lidah bagian atas. Waktu kita naik pangkal lidah ke atas itu huruful qaf.
مما يلي الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه القاف. Huruf qaf keluar dari situ. Satu huruf aja. Ak, o, ak. Kalau ikut teori atau kaidah yang kemarin kita belajar, masukin hamzah, tasydid, baca. Sebelum, jangan kasih kalkala ya. Jangan kasih kalkala. Baca aja. Ak, lihat suara berhenti di mana atau habisnya atau selesai di mana. Itu kita bisa tahu makhraj huruf qaf. Ak, ak. Bangkal lidah naik ke atas, berhenti di situ. Ini qaf. Oke. Yang kedua sama aqsal lisan tapi bagian bawah dari qaf. Bukan bagian bawah tenggorokan, bagian bawah tadi bilang langit-langit, enggak. Dari qaf sedikit. Wa yakhruj minhu al-kaf. Ma'a ma yuhadhi min al-hanak al-a'la wa yakhruj minhu al-qaf. Ak, ak, ab. Kalau kita ikut teori atau kaidah tadi, lihat qaf bagiannya atas, kaf di bawahnya langsung. Sampai banyak di orang Indonesia itu campur. Wakala, ya ini qala, tapi ucapannya kaf. Karena mereka campur qaf sama kaf. Yang saya bingung itu kenapa mereka campur, padahal ada di dalam bahasa Indonesia ada qaf, ada kaf. Praktik qaf itu saya jarang lihat yang pakai qaf. Itu yang qio atau apa itu. Dalamnya ada huruf bulat itu di ujungnya ada atau di pinggirnya ada tanda itu qaf, qio atau namanya apa itu bahasa Indonesia? Durrah. Qiu, Syekh. Qiu. Hah? Huruf qi. Qio. Ya, Oke. qi. Huruf qi. Oke. Aqsal lisan taht makhraj min al-qaf. Dua huruf ini namanya huruf lahawiyah. Dua huruf ini namanya huruf lahawiyah. Apa itu laha? Laha itu kita lihat yang di tenggorokan di bagian atas ada apa itu? Bilang apa bahasa Indonesia? Anak lidah. Mungkin ada yang dalam bahasa Indonesia ada yang bilang anak lidah, itu yang kecil. Tergantung itu. Manfaatnya apa? Enggak ada yang tahu. Biasa kalau ada yang apa namanya ini bahasa Indonesia, yang potong namanya apa itu? Amandal. Amandal. Ada banyak yang banyak dokter kadang-kadang potong juga itu. Mereka bilang itu termasuk di amandal. Hasan Itu manfaatnya kata dokter untuk menyaring apa racun makanan, Syekh. ya tidak masalah ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa dokter yang dokter operasi amandal, kadang-kadang mereka potong juga. Kalau kita bikin operasi biar amandal juga mereka ambil di Yaman. Ada yang enggak, potong ya bikin potong amandal aja, tapi itu tetap lanjut. Hasilnya tempat tersebut bukan itu. Tempat tersebut itu yang namanya al-hanakul a'la atau lahah. Dalam bahasa Arab itu namanya lahah juga. Allah. Jadi hurufnya namanya lahawiyan. Kenapa lahawiyan? Karena dua huruf tersebut keluar dari tempat lah dalam bahasa Arab. Lahawiyan. Qala Ibn al-Jazari wal qafu aqsal lisan fawqu thumma al-kafu asfalu. Qaf aqsal lisan itu paling dalam atau paling ujung, mimma yali ke atas itu makhrajul qaf, di bawahnya sedikit, bukan di bawah tempat, enggak, di bawah huruful qaf ada makhraj al-kaf. Ini dua makhraj. Yang ketiga makhraj tengah, wasatul lisan ma'a ma yuhadhihi min al-hanakil a'la. Tapi tangan lidah ini harus tekan sedikit. Harus tekan sedikit. Jangan bilang tengah lidah, tapi ayya asyaitani. Harus asya sampai rasa udara kayak waktu keluar kena langit-langit. Asya waktu keluar shinnya. Ajja kalau kamu baca jim, ajja kayak lidahmu bergerak sedikit di dalam tengah lidah ketemu sama tengah langit-langit, itu makhrajul jim washin walian. Tapi harus tekan.
Kalau tidak kasih tasdid itu kurang. Asya, ajja, ayya, bisa bilang jim sama ya sama. Kalau tidak tekan. Tapi kalau tekan sedikit, ajja, asya, ayya, itu makhrajul jim, والشين والياء وتسمى حروف شجرية. تسمى حروف شجرية. Apa itu شجرية? Namanya apa itu? Pohon ya kan? Pohon, Syekh. Batang. Pohon. Pohon itu Syajarah. kalau kita lihat pohon ada cabang dari kanan, dari kiri, dari kanan, dari kiri ya kan atas. Walau aturannya bukan sama, ada di atas sedikit, ada bawah sedikit, tapi yang di tengah itu namanya pohon, syajarah. Sampai dalam bahasa Arab namanya syajarah. Kenapa syajarah? Karena ada itu cabang dari kanan kiri. Ini juga kalau mereka bilang huruf jim wa shin wal ya syijriyah karena huruf ini 3 huruf keluar dari syijratul lisan. Kasih contoh lagi biar kita paham. Kalau kita ambil satu daun apa Bun daunnya? Daun Kita daun apa satu daun yang mana aja tidak masalah. Kalau kamu lihat di tengahnya ada yang seperti urat itu yang asli, yang lain semuanya cabang. Itu namanya syigrah. Syigratul lisan, syigratul syajarah, syigratul waraqah, artinya yang di tengahnya posisinya di tengah pas. Itu namanya syigratul lisan. Huruf al-jim wal shin wal ya, huruf jim, shin dan ya itu keluar dari syigratul al-fam. Dari fam. tengah Mulut. dari tengah mulut. Itu termasuk tadi bilang masuk lidah, masuk langit-langit juga. Ayo tekan atau ucapan jim aj. Kalau kamu tekan jangan baca qalqalah aja, enggak, tekan aja. Aj sama suara. Kamu lihat kayak di tengah mulut itu, di tengah tenggorokan, di tengah langit-langit itu, di tengah apa bahasa Indonesia? Ya, langit-langit itu kayak gatal. Kalau kita tekan, kalau kita diulang berapa kali capek atau sakit. Ashin masih lumayan. Asya tempatnya sama, tapi bukan seperti al-jim. Al-jim juga masih, karena ada udara yang keluar di antara shin dan di huruf shin dan ya. Tapi jim mereka kasih qalqalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Al-Jazari wal wastu di tengah lidah jim shin ya. Wastu al-wasat tengah lidah. Paling banyak bilang tengah lidah. Tadi bilang namanya syijriyah karena dari tengah mulut. Dua-duanya biar gabung. Biar bisa bilang tengah mulut, tengah lidah, tengah langit-langit. Tapi kalau kita bilang dari tengah langit aja, dari tengah lidah aja. Kalau kita bilang dari tengah lidah aja, berarti tidak masuk di langit-langit. Enggak, harus kita paham dua huruf tersebut dari tengah lidah sama tengah langit-langit. Yang keempat itu makhraj yang paling susah. Ihdal lisan, ihda hafatay lisan. أو هما مع ما يليه من الأضراس العليا إلى الجانب الأيسر أو الأيمن. Jadi bilang TV Lidaya Abdullah dari waktu Zakaria datang ya kita di sini ada gigi tapi subhanallah dari Zakaria datang sudah tak rusak. Ya, lidah ini seperti ini lidah seperti yang kita jelasin. Lidahnya ini TV yang kita tadi bilang. Ini tadi tengah lidah. Ini tengah lidah. Ini TV-nya. TV kanan, TV kiri. Ini ujung. Oke. Sekarang kita bilang apa? Ihda. Dari salah satu TV lidah. Kanan atau kiri. Mau kanan maupun kiri silakan. Tidak masalah. Yang mudah sama kamu silakan. Karena beda manusia. Ada yang mudah kanan, ada yang mudah kiri. Ada yang otomatis dia baca, dia tidak bisa atur kanan kiri. Tapi waktu ucapan, kamu dengar bacaannya atau ucapannya,
dia ikut tipi lidah arah kanan. Dia tidak tahu makhrajnya. Tidak paham nama makhraj. Tapi waktu kamu dengar bacaannya, otomatis bisa dengar dia keluarin dari, atau huruf tersebut keluar dari tipi lidah arah kanan. Ini yang pertama, tipi lidah. Terus tipi lidah sama mana? Kita kemarin jelasin. Huruf itu harus ada dua benda yang ketemu. Tipi lidah sama mana? Tadi di tengah kita bilang, di tengah ya. Di tengah kita bilang ujung tengah lidah sama tengah langit-langit. Ada 3 huruf jim, shin, ya. Sekarang tipi lidah. Boleh kanan, boleh kiri. Tidak masalah. Tapi sama mana? Ketemu sama iya. Ketemu sama geraham atas. Geraham atas yang seberangnya, atau bilang, ya bahasa Indonesia namanya apa? Seberangnya, mukabilnya. Kobel yang di depannya, Syekh. Di depan. Di depannya, oke. Seberangnya, mukabilnya di depannya. Yang mana depan ini? Kalau kita bilang tipi lidah sama atas, itu yang tidak mungkin. Ini tipi lidah kanan ketemu sama geraham kiri. Harus sama kanan. Tipi lidah kiri ketemu sama geraham atas. Geraham atas kiri. Tidak mungkin tipi lidah kanan ketemu sama geraham kiri, atau tipi lidah kiri geraham ketemu sama geraham kanan. Itu tidak mungkin. Jadi naik lidahnya, naik ke atas. Ini makhrajul dhad. Tapi Syekh itu seluruh tipi lidah dari awal sampai akhir bilang enggak. Sebagian sampai ujungnya. Kalau ujungnya itu tidak masuk. Ujung lidah tidak masuk. Ini tipi lidah sampai sini aja. Dhad. Mau jelasnya lebih? Ya, kalau kita lihat geraham di mana, naik lidah ke atas, sudah yang ketemu sama geraham. Itu yang tadi kita belajar bilang, ada geraham, ada ad-dawahik, ada an-nawajid, ad-dawahik, at-tawahin atau al-adras, dan an-nawajid. Itu yang seberangnya atau yang di depannya langsung. Tapi ada masalah ujul lidah. Ujul lidah pergi kemana, Syekh? Waktu ucapan dhad. Ujul lidah tetap dia naik. Kalau kita naikin lidah biar ketemu geraham atas, kita mau tipi lidah ketemu sama geraham atas atau geraham kanan, kalau dia dari kanan, ujul lidah tetap naik sama, tidak mungkin kita turunin lidah ke bawah. Jadi naik tapi tidak nempel di langit-langit sampai ada suara. Ini di huruf dhad. Kenapa saya bilang tidak ada nempel? Karena kalau ada nempel jadi dal. Waladalin. Ini lihat. Walada sama waladho. Beda. Suaranya beda. Waladho. Waladho. Dari suara kita bisa paham. Yang ketemu sekarang tipi lidah sama geraham atas. Kanan atau kiri. Sesuai orangnya. Tapi kalau waladalin, dalin, kita ini salah karena tebalin suaranya aja, tapi lidahnya nempel di tempat makhrajud dal, jadi waladalin. Ini kenapa? Sudah dia mau ikut cara yang benar, mau keluarin makhrajul dhad dari makhrajnya benar, tapi yang nempel atau yang ketemu itu ujung lidah sama langit-langit, jadi waladalin. Kalau yang ketemu tipi lidah sama geraham atas, kanan atau kiri, itu bisa jadi waladhalin. Ini makhraj ad-dhad. Makhraj ad-dhad di sini jangan kita bilang wah ini susah. Betul. Kita orang Arab belajar. Kita orang Arab belajar juga harus latihan sampai ucapan makhrajul dhad yang benar. Jadi kalau kamu tidak bisa atau lihat ini susah, itu normal.
Yang ada mukjizat itu mereka bilang di dalam riwayat hadis dhaif, tapi Rasulullah bersabda, ana afsahu min man nataqa bid-dhad. Aku yang paling fasih ucapan huruf dhad. Artinya yang lain ada salah. Kekurangan Syekh. Ya, ada yang kurang. Tapi Rasulullah, kenapa Rasulullah? Ya, karena Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, inna alaina jama'ahu wa Qur'an. Kami yang sembang atau yang jaga bacaanmu. Nanti waktu kamu baca lancar. Allah Ta'ala di Al-Quran berfirman juga, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Jadi kalau Rasulullah dengar bacaan Jibril, tidak mungkin dia lupa kecuali kalau Allah Ta'ala menghapus ayat tersebut seperti berapa ayat nanti. Itu ilmu khas namanya ilmu nasikh wal mansukh. Allah harus latihan. Dhadnya banyak yang campur sama dha. Waladhdallin, ini dha. Waladhdallin, ini lihat. Waladhdallin, beda. Kayak ada apa itu bahasa Indonesia bilang, udah tahu dalam Kayak bahasa. ada udara yang kotor Syekh. Bukan kotor, Bukan. itu Ban bocor. tidak, bukan bocor. Itu ada suaranya kayak seperti mantul. Ini walau bo, walau bo, beda sama walau ini dha betul bocor. Tapi walau bo kayak ada mantul. Ini yang berbeda di antara dhad dan dha. Al-Imam Al-Ghazali sudah bikin satu bab khusus namanya bab dhad wa dha di matan Al-Ghazaliyah. Ada berapa bait, dia kasih kata-kata الضاد di Al-Quran. والضاد باستطالة ومخرج يميز من الضاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ. Dia kasih kata-kata yang di huruf dha di Al-Quran, yang sisa huruf dhad. Kasih kata-kata, dia sebut berapa kata-kata yang di hurufnya atau yang ucapannya dha bukan dhad. Kenapa? Biar kita faham masalahnya ini bukan baru. Masalahnya bukan orang Indonesia aja. Masalahnya bukan orang non-Arab aja. Enggak, itu sama orang Arab. Ini Ibn Al-Ghazali orang Arab. Orang Arab juga di masa di 800 itu mereka masih fasih lebih afdal dari sekarang, dari kita sekarang. Tapi tetap mereka ada yang salah. Jadi kita yang di sini semuanya kalau dhadmu masih salah harus latihan. Harus Tadi kita bilang ada dari kanan, ada dari kiri, ada yang bisa dari dua-dua. Ada yang bisa dari dua-dua atau dari dua arah. Yang sudah belajar sampai bisa atur lidahnya kanan atau kiri, sampai bisa atur sudah, ini bisa bilang walau ini kanan, seperti saya ini sekarang sudah tahu walau kanan, walau kiri, walau dua-duanya kanan sama kiri. Kapan? Karena saya sudah bisa atur lidahnya kanan, lidahnya kiri. Saya memanjangkan lidah atau meluaskan lidah sampai bisa ketemu kanan sama kiri. Bisa bilang seperti itu. Ini tapi setelah berapa tahun, setelah belajar berapa kali, setelah salah berapa kali, jangan putus asa, harus latihan belajar. Ucapannya yang kita belajar walau yang biasa kita bantu saudara-saudara yang di sini, jangan buka gigi waktu ucapan dhad. Kalau gigi kamu masih buka sedikit walau ini lihat suaranya jadi walau kenapa? Karena lidah masih bisa keluar. Ketemu kesempatan atau ada kesempatan sampai dia bisa keluar. Tapi kalau kamu rapat gigi walau lumayan. Tapi juga hati-hati ujung lidahmu jadi di langit-langit. Jadi waladhalin tadi bilang di geraham.
Waladdo kanan. Waladdo kiri. Geraham. Tapi waladda itu langit-langit. Waladda. Waladdo. Waladhdallin. Salah. Wallahu alam. Ini makhrajul dhad. Makhrajul dhad susah sedikit, tapi kalau ada yang latihan, kalau ada yang sabar, kalau ada yang apa namanya ini, bilang usaha, pasti dapat bantuan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu bilang, oh ya ini makhrajul dhad, sudah tadi Syekh Faisal bilang juga orang Arab susah, jadi tidak perlu saya bilang, ini sudah. Kamu taruh di kepalamu pikiran saya tidak bisa. Jadi tidak bisa. Kalau sudah tarik seperti ini, tidak bisa. Hati-hati artinya kamu tidak bisa. Kenapa? Karena masukkan pikiran yang kotor. Kamu tarik pikiran yang kotor. Artinya apa? Tidak bisa. Ya, kata yang mungkin lebih afdal bilang, belum bisa hari ini. Kadang-kadang belum waktunya. Saya sendiri ada berapa huruf. Setelah saya lulus, selesai, dapat ijazah, sudah dapat. Tapi ada berapa huruf yang masih kurang. Guru, setiap guru seperti itu. Tidak mungkin dia bilang sama gurunya, oh masih ada huruf salah. Kalau sedikit atau 1-2 huruf. Kalau ada masih ada 2 huruf salah atau itu, tidak mungkin kasih ijazah. Enggak. Setelah kamu mulai ngajar belajar, itu bisa perbaiki, bisa koreksi, bisa tahu. Kadang-kadang bisa sadar bilang, setelah jadi guru, orangnya salah di huruf yang kamu biasa salah, belum perbaiki. Sering salah, kamu dengar muridnya, ya ini salah hurufnya. Koreksi 2 kali, 3 kali, padahal kamu masih salah. Masih salah, tapi di saat tersebut kadang-kadang dapat yang namanya dalam bahasa Arab futuh. Bukan futur. Futuh. Futuh. Membuka. Kemudahan. Kemudahan dari Allah Ta'ala. Wah, ini yang saya dari kemarin Syekh Faisal atau guru saya suruh saya perbaiki. Ya, baru dapat hari ini. Saya baru sadar ini salah saya. Berarti salah saya di situ. Banyak seperti itu. Tidak masalah. Itu yang saya sering bilang sama murid. Wahai teman, ayo mulai ngajar. Jangan nunggu sampai dapat ijazah. Kadang-kadang dia lagi nunggu, oh saya belum pantas, belum dapat ijazah. Mulai biar bisa belajar huruf yang masih kurang. Masih salah. Masih salah atau masih kurang ucapannya. Banyak ibu-ibu dari di sini yang ikut cara ini, mereka langsung baru atau mereka langsung lihat manfaatnya. Ini bagus, manfaatnya bagus, tapi artinya apa? Artinya harus kita ngajar sambil belajar. Sampai Rasulullah SAW bersabda apa? Kita hafal hadisnya. Khairukum man ta'allamal Qur'an Quran wa 'allama. Khairukum man ta'allamal Quran. Artinya apa? Masih belajar. Wa 'allamahu, Dan mengajarkannya. Mengajarkan ke orang lain. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kalau kamu nunggu sampai selesai, mungkin kamu wafat sebelum dapat ijazah. Apalagi kalau sudah sibuk, punya anak, punya suami, punya kerja, ya gurunya dapat guru yang kasih ijazah yang paling mulia, yang paling atas itu. Karena ijazah itu macamnya 3. Ada yang paling atas, yang paling tinggi itu hafal Al-Quran sama baca yang benar. Itu yang paling tinggi. Ada yang kedua, itu yang bilang paling rendah, itu yang kita biasa pakai. Mereka baca lewat Zoom, mereka baca 30 juz dari Al-Mushaf yang kita biasa dari layar atau dari mushaf, mushafnya sendiri, dapat ijazah. Itu yang paling bukan paling, yang kedua. Ya. Ada yang ketiga, itu yang namanya ijazatul barakah. Ijazatul barakah, dia sudah dapat ijazah, bacanya sudah bagus, ketemu guru lain dari Al-Iraq, dari Mesir, dari Syam, datang ke sini. Padahal dia sudah punya ijazah. Bilang sama orangnya, Syekh, aku mau baca Al-Fatihah. Saya minta ijazah, berkah dari kamu.
Setelah dia baca Al-Fatihah, baca berapa ayat dari Al-Baqarah, baca berapa ayat dari tengah Al-Quran. Kadang-kadang setelahnya itu guru bilang sama beliau, ajaztuka, saya sudah beri ijazah kepadamu untuk seluruh Al-Quran. Padahal dia baca berapa ayat aja. Itu yang paling bawah. Yang kita pakai biasa yang di tengah. Yang paling tinggi itu yang harus hafal Al-Quran 30 juz. Juga setor Al-Quran dari hafal. Terus sama cara bacaan yang tadi kita Syarahnya yang benar sih. yang kita baca setiap hari. Jadi hafalannya sama ucapannya atau bacaannya benar. Itu yang paling tinggi. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-Qur'an. Warzaqna. إياكم حفظه وقراءته وتلاوته على الوجه الذي يرضيك يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين.